Malam begitu gelap gulita, sering suara rintikan air hujan membasahi genting dan halaman rumah minimalis bergaya klasik itu. Rumah tersebut dihiasi oleh taman yang dipenuhi oleh berbagai macam warna dan corak bunga mawar. Dan di dalam rumah itu, terlihat seorang gadis cantik yang terduduk di atas tempat persujudan. Dia memakai mukena berwarna putih bersih yang bermotifkan bordiran bunga, dan gadis itu tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara merdunya. Dia tampak begitu kusyuk dan syahdu melantunkan ayat demi ayat. Hingga sebuah dering telepon rumah terdengar nyaring, yang seketika menghentikan lantunan bacaannya. Gadis cantik tersebut beralih menoleh ke arah suara telepon yang jaraknya tidak jauh dari tempat dia terduduk. Lalu dia beranjak berdiri untuk menghampiri benda yang berada di atas meja nakas yang terus berdering itu. Gadis cantik tersebut beralih menoleh ke arah suara telepon yang jaraknya tidak jauh dari tempat dia terduduk. Lalu dia beranjak berdiri untuk menghampiri benda yang berada di atas meja nakas yang terus berdering itu. "Halo," ucap dia setelah mengangkat panggilan dan menempelkan gagang telepon ke telinganya. "Halo Neng, Om ganggu kamu ndak?" tanya suara laki-laki dari seberang telepon. "Ndak juga Om, ada apa ya? Kenapa suara Om terdengar gelisah?" Begini Neng, bisakah nanti besok kamu ke perusahaan sebentar? Ada halaman penting yang ingin Om sampaikan." Mendengar halaman tersebut, alis gadis itu sedikit terangkat sebelah. "Halaman penting apa Om? Apa ndak bisa ditelepon aja?" Sepertinya ndak bisa Neng, karena ini mengenai ayahmu," ucap laki-laki tersebut dengan nada kehati-hatian dalam menyebutkan kata ayah. Tentang ayah, dia merasa tertarik akan halaman yang dibahas. "Di mana ya? Soalnya besok pagi aku ada kelas," bimbang gadis itu yang memikirkan tugasnya sebagai guru sekolah menengah atas, yang tak bisa dia abaikan begitu saja. "Apa nggak bisa? Kamu izin dulu setengah hari, atau bagaimana kalau kamu simpankan dulu tugas ke anak didikmu itu?" Baiklah Om, akan aku coba usahakan besok ke kantor deh, tapi mungkin hanya sebentar saja ya, soalnya aku nggak bisa ninggalin kewajibanku gitu aja." "Iya Neng, cuma setengah hari aja kok." "Ya sudah kalau gitu, Om tutup teleponnya dulu ya. Jaga diri baik-baik Neng," ucap lelaki tersebut lalu mengakhiri panggilan telepon. "Iya, Om," balas Kalisa dan meletakkan kembali gagang telepon ke tempatnya. Dia kembali berbalik melangkah menuju ke tempat ibadahnya lagi, dan kembali melanjutkan lantunan bacaan Al-Quran yang tadi sempat tertunda. Kalisa Koirunisa Mahendra itulah nama gadis cantik yang sedang melantunkan bacaan Al-Quran tersebut. Kalisa adalah gadis bertubuh mungil dan langsing dengan tinggi badan sekitar 146 cm. Sikapnya yang sangat lugu dan polos selaras dengan hijab yang membalut kepalanya. Saat ini Kalisa sudah menginjak usia 25 tahun, dan dia sudah berprofesi sebagai seorang guru di sebuah sekolah-sekolah menengah atas swasta, yaitu sekolah menengah atas selaras. Tubuhnya yang mungil serta wajahnya yang sangat imut dan cantik, membuat dirinya seringkali digoda oleh anak didiknya. Sejak kecil Kalisa sudah belajar mandiri, dikarenakan saat berusia 9 tahun dirinya telah menjadi anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dunia dengan cara berbeda, yang meninggalkan bekas mendalam pada dirinya hingga merasakan trauma sampai sekarang. Sebelum meninggal kedua orang tua Kalisa merupakan seorang pengusaha yang cukup kaya, dan mereka meninggalkan harta warisan pada Kalisa yang cukup banyak. Namun, meskipun dia merupakan pewaris tunggal dari sebuah perusahaan yang cukup besar, akan tetapi Kalisa lebih memilih untuk menjalankan hidupnya sesederhana mungkin. Dan dia lebih ingin mewujudkan impiannya, untuk menjadi seorang pengajar yang handal yaitu sebagai seorang guru. Sehingga dengan sengaja identitasnya yang sebagai nona muda dari seorang pengusaha sangat dia sembunyikan. Maka dari itu, Kalisa menitipkan perusahaan ayahnya pada adik dari ayahnya yaitu Om Rendi,
yang saat ini Om Rendi sudah menjabat di kantor sebagai direktur utama menggantikan Kalisa si pewaris. Sementara di sisi lain, rumah besar Nanwa berlantai 2 tersebut sangat indah, dengan taman yang sangat luas menghiasi pekarangan, serta air mancur besar yang berada di tengah taman menambah keindahan rumah tersebut. Guyuran air hujan malam ini merata ke seluruh kota Jakarta, hingga sampai membasahi perkarangan luas dari rumah megahan mewah bak istana itu. Namun di balik kemewahan dan keindahan rumah tersebut, siapa yang tahu kalau sebenarnya keadaan di dalam rumah itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, atau sedang dilanda kesedihan? Karena sang tuan besar pemilik rumah tersebut sedang dalam keadaan sekarat atau bisa dibilang sakit keras. Dalam ruangan yang luas sepertinya kamar tidur, Gerald dipanggil serak nan lemah dari lelaki yang terbaring lemah di atas ranjang berukuran king size. "Iya ayah," jawab tenang, pria berperawakan gagah nan tampan bersetelan jas kantor rapih, yang terduduk di sisi ranjang tersebut. "Apa kau sudah menemukan gadis itu?" Sejenak Gerald terdiam lalu seperkian detik dia menghela napas pelan dan menggenggam jemari tangan ayahnya yang tampak kurus dan terasa dingin. "Ayah tidak perlu banyak berpikir dulu, sebaiknya ayah tenangkan saja diri ayah, demi kesembuhan ayah. Kau sudah dengarkan permintaan dari ayahmu ini, Hu? Ayah hanya menginginkanmu mewujudkan permintaan terakhir dari orang tua ini." Meski wajahnya pucat namun tampak jelas ada kemarahan dan kekesalan dari raut wajah pria parubaya yang berada di atas ranjang itu. Gerald hanya kembali menghela napas berat dan mengangguk mengiyakan saja. "Iya ayah, aku sudah tahu, dan aku akan berusaha untuk mewujudkan permintaanmu itu, jadi untuk sekarang fokus saja pada kesembuhanmu." Dalam seketika senyuman tipis terulas di bibir keringan pucat pria itu sembari menatap anak lakinya. "Terima kasih nak, kelak kau akan tahu, kalau permintaan ayah ini baik untukmu." Pria yang di hadapannya hanya bergumam pelan dan menatap ayahnya dengan sayu.